Kadang-kadang tubuh saya sehat, kadang-kadang tubuh saya sakit, kadang-kadang saya menemukan sehat di dalam sakit, kadang-kadang saya menemukan sakit di dalam sehat. Ternyata sehat dan sakit itu cuma persoalan kadang-kadang. Tapi uang, harta, dan warisanku kenapa ikut melayang? ICCI, tapi Anda harus mulai hutang mulai saat ini. Jadi mulai hutang itu adalah harus. Mereka waktu itu bawa ICCI dan Freeport itu untuk saya, itu yang membawa Namru itu begitu. Dan Namru ternyata bercokol dari tahun 70 sampai saya menjadi Menteri Kesehatan. Welcome to the trend. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mantan Menteri Kesehatan, tapi sampai sekarang terus dipanggil Menteri Kesehatan terus di mana-mana, oleh tukang becak, oleh tukang parkir, Bu Menteri selalu begitu. Selain Menteri Kesehatan, saya adalah anggota Bantimpres. Anggota Bantimpres itu pada waktu Pak SBY sangat dibutuhkan oleh Pak SBY. Setiap pertimbangan masalah-masalah yang ada di meja presiden selalu kita diajak berpikir, terutama yang mengenai kesejahteraan rakyat. Itu biasanya saya sangat diundang, dan di situ saya mengenal negara saya, dan benar-benar saya bingung bagaimana saya harus membetulkan negara ini pada track yang sama, pada track yang benar. Saya melihat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu yang sebetulnya bisa menolong kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, ternyata sudah terlukai dari sejak lama. Ketika Bung Karno, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu masih bulat, maka Soekarno harus disikat karena ini musuh yang paling mereka takuti. Dan kemudian Bung Karno di G30S kan, dan pada tahun 70-an terjadilah epidemi pes di Boyolali. Ketika itu juga Menteri Kesehatan ya waktu itu Bapak Siwabesi minta tolong pada Amerika. Saya pikir pes itu juga Amerika yang membuat. Saya pikir dari mana pes itu, karena pes itu biasanya di Eropa, waktu itu belum ada yang di Asia. Nah kemudian di Boyolali itu kena pes, kita minta tolong, datanglah Namru. Namru di situ saya mau menolong Anda untuk epidemik pes ini, tetapi saya harus boleh di sini nongkrong. Namru hanya sampai 10 tahun janjinya, tapi dia membawa ICCI. Tapi Anda harus mulai hutang mulai saat ini. Jadi mulai hutang itu adalah harus. Mereka waktu itu bawa ICCI dan Freeport itu untuk saya, itu yang membawa Namru itu begitu. Dan Namru ternyata bercokol dari tahun 70 sampai saya menjadi Menteri Kesehatan, di mana menurut saya itu sangat berbahaya karena anggota Namru, peneliti Namru ya, karena Namru berselimut sebagai organisasi penelitian kesehatan dan dia tinggal di punggung saya di tanahnya Menteri Kesehatan. Dan itu anggotanya ada 60-an, itu semua marinir Amerika Serikat. Menurut saya itu sangat mengusik kedaulatan negara saya. Tapi 40 tahun bisa bercokol,
kenapa ini? Nah, itu. Ternyata ketika Pak Harto itu masih malu-malu untuk mencederai Pancasila dan UUD 45. Dia hanya berselingkuh, tapi frame Pancasila dan UUD 45 itu dia jaga, walaupun frame itu tidak terlalu kuat, tapi dia pura-pura lah masih ada Pancasila, ada BP4 dan sebagainya. Dan kemudian setelah dia 32 tahun, Pak Harto berhasil menanam hutang dari pertama. Kemudian Pak Harto berhasil melumpuhkan TNI. TNI yang tadinya bedilnya menuju ke musuh negara, mereka dilumpuhkan. Lebih baik you menjadi bupati dan menjadi gubernur daripada angkat senjata menuju ke luar negeri. Nah, disitulah Sabta Marga mulai luntur, ABRI mulai goyah, dan setelah 32 tahun betul-betul setelah lemah. Ketika lemah itulah maka mereka finishing touch, bagaimana menghapuskan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu. Mereka membuat reformasi. Reformasi itu adalah pepesan kosong, semuanya euforia. Kita mengira bahwa reformasi itu kita akan selamat dari otoriternya Pak Harto. Tapi ternyata mereka sudah siap menghancurkan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002. Inilah cikal bakal kita menerima mereka dengan 100%. Kita mengantar ke rezim oligarki. Tanpa Undang-Undang 2002 kita tidak akan bisa ke sana. Jadi saya sebagai Menteri Kesehatan, yang saya dari kecil dididik ayah saya seorang kiai, tapi beliau sangat mengagumi pemikiran Bung Karno untuk kemerdekaan, maka saya dididik oleh ayah saya. Saya selalu disuruh mendengarkan pidato Bung Karno, disuruh meresumekan, dan kemudian diajak diskusi. Sampai saya hafal pidato-pidato Bung Karno itu, dan itu menjadi darah daging saya. Maka ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, saya dengan inosennya saya menjalankan itu. Pegangan saya adalah preambul Undang-Undang Dasar 45. Saya harus melindungi rakyat saya. Saya harus melindungi rakyat saya dan tanah tumpah darah saya. Itu sudah mengalir di darah daging saya. Tetapi apa yang saya hadapi? Yang saya hadapi, saya selalu melawan arus. Why? Dan saya baru tahu, ternyata yang melawan arus itu yang salah adalah saya. Yang menghambat saya untuk melindungi rakyat saya, untuk berbakti pada rakyat saya, justru mereka punya undang-undang yang sah, yaitu di Undang-Undang 2002. Nah, inilah yang buntutnya sampai sekarang ini. Saya selama menjadi Menteri Kesehatan, apapun saya lawan. Saya menurunkan harga obat sampai 70%, saya dibantai oleh DPR. Loh, saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Bayangkan saja bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali Anda tidak membayangkan bahwa WHO itu memerintahkan pemerintah tidak boleh punya rumah sakit. Saya nangis, bagaimana kalau pemerintah tidak punya rumah sakit. Saya matur ke Pak SBY, Pak SBY, Anda itu seorang presiden yang dipimpin, yang dipilih oleh rakyat, yang pertama kali adalah Pak SBY. Kemudian Anda nggak punya rumah sakit untuk rakyat. Apa kata rakyat, Pak? Loh, kok bisa begitu, Bu? Iya, saya kedatangan cukong yang diantarkan oleh elit yang sangat saya hormati. Mereka akan membeli rumah sakit pemerintah semua. Dan kemudian saya selamatkan itu dengan BLU. BLU itu saya yang membuat untuk melawan arus itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan ternyata WHO itu mempunyai program itu. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Karena pada suatu saat Menteri Kesehatan Thailand minta tolong pada saya.
Madam, saya minta tolong, saya mau mengajukan resolusi supaya pemerintah mempunyai rumah sakit. Wow, kenapa? Karena tidak boleh pemerintah punya rumah sakit. Itu loh yang namanya nekolim kalau saya bilang. Kalau ininya neoliberalisasi, tapi menurut saya apapun juga itu adalah nekolim. Nekolim bercokol di Indonesia secara terang-terangan itu setelah 2002 dan saya menjadi menteri 2004. Betapa pahitnya, karena 2002 berjalannya itu ya di 2004 itu. BPJS itu adalah proksi. BPJS itu adalah tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45. Waktu itu saya membuat Jamkesmas yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, disikatlah Jamkesmas. Jadi semuanya ini bukan terjadi karena apa-apa, bukan karena salah hitung, karena memang mereka merencanakan itu dengan caranya dengan merubah Undang-Undang Dasar 45. Yang menghalang-halangi mereka untuk menjajah kita adalah Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus 1945, dan mereka merubahnya di 2002. Saya sedih banget kalau ada seorang elit, ya sudah itu kan sudah kesepakatan kita teruskan saja. No, diteruskan saja, kita mau kemana? Kita mau masuk ke jurang. Kita harus berani mengkoreksi. Kalau kita tidak berani mengkoreksi, tidak akan pernah ada keadilan sosial, tidak akan pernah ada kedaulatan rakyat, siapapun presidennya yang akan jadi presiden. Ya, itu nomor satu, kita harus membetulkan undang-undang ini. Undang-Undang Dasar 2002 inilah yang menjadi dasar mereka membuat ketidakadilan sosial, mereka membuat rakyat tidak berdaulat, mereka membuat segalanya. Apalagi sekarang ditambah bahwa kesehatan menjadi proksi utama. Sekarang bukan ekonomi, Pak, sekarang kesehatan. Kesehatan itu menjadi suatu alat yang sangat mudah untuk menundukkan bangsa-bangsa di dunia ini. Contohnya kita semua sudah merasakan yang namanya COVID. Bagaimana orang sedunia bisa dibohongin tentang COVID. Bagaimana seluruh dunia bisa divaksin tanpa tahu apa itu yang dimasukkan dalam tubuhnya. Dan sekarang penelitian-penelitian menunjukkan betapa ngerinya akibat dari booster yang mereka berikan. Baru hari Kamis kemarin Pfizer dengan Moderna mengajukan izin pada FDA untuk membuat vaksin lagi Omicron yang ada XBB-nya, XBB apa. Artinya mereka akan membuat penyakit lagi. Nah, seperti itu. Kalau kita terus seperti ini, kapan kita mau selamat? Bapak-bapak, kita harus berhenti untuk bersangka baik tata cara di negara ini. Kita harus mencari jalan dengan cerdas, mencari jalan keluar dengan cerdas. Kalau menurut saya, ya harus ada revolusi konstitusi tanpa ampun. Nggak bisa lagi dengan 2002. Amandemen itu tidak bisa, kita harus kembali ke UUD 45 18 Agustus. Itu yang perlu dipikirkan. Yang itu yang harus kita janganlah kita nanti BPJS kita betulkan, nggak akan bisa betul. Lahirnya sudah tidak betul. Dan itu proksi. BPJS bukan untuk kesehatan rakyat, tapi untuk mengumpulkan dana dari rakyat kecil yang akhirnya dibawa oleh pemodal. Bapak-bapak kan nggak tahu kalau uang BPJS yang masuk ke bank itu di bawah OJK. Dan dari bawah OJK orang-orang tertentu pinjam, apa dikembalikan apa tidak tahu. Nah, bayangkan saja, saya itu betul-betul untung saya berjuang bukan karena saya supaya dikenal atau apa, enggak, saya berjuang karena Allah. Karena saya menjadi Menteri Kesehatan
juga karena Allah. Saya bukan orang partai, bukan orang apa-apa, tiba-tiba disuruh jadi menteri dalam 2 jam. Nah, saya menolak berkali-kali tapi dipaksa oleh Pak SBY yang selama ini tidak pernah saya kenal. Nah, saya menganggap itu dari Tuhan. Maka saya tidak pernah berani keluar dari koridor yang Tuhan atur. Nah, itu bayangkan saja, saya ini melawan WHO. Saya menyetop flu burung. Flu burung itu yang bikin flu burung sama yang bikin COVID sama. Bahkan flu burung itu lebih ganas. Dalam 1 hari, 2 hari meninggal. Dan kemudian saya tahu bahwa WHO bohong. Saya membuktikannya dengan riset sendiri. Profesor-profesor saya kumpulkan, buktikan bahwa ini. Mereka mengatakan human to human transmission. Saya mengatakan tidak. Ini buktinya virus saya tidak mempunyai reseptor human to human. Mereka mundur. Mereka mengatakan bahwa orang itu mati karena ketularan ayam yang mati. Saya membuktikan ayam yang mati dan orang yang mati tidak ada hubungannya. Virus yang ada di ayam tidak akan mengganggu orang. Mereka mundur. Maka kalau bapak-bapak lihat grafiknya flu burung itu begini tuh, tidak begini kayak COVID. Begitu hilang. Mereka saya kalahkan dengan politik transparansi. Begitu hebatnya keberhasilan itu di luar. Dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya di negeri saya, yaitu Namru. Namru saya tutup, Pak. Dan saya baru tahu kira-kira 5 bulan yang lalu bahwa saya satu-satunya orang di dunia yang berani nutup laboratorium biologi Amerika di negaranya. Mestinya pemerintah belajar ketika ada. Tapi ternyata saya malah masuk penjara. Padahal saya tidak menyerang pemerintah loh. Saya menyerang penjajah. Tapi saya di penjara. Dengan tentu saja dengan caranya, dengan fitnah, dengan apa. Saya di penjara 4 tahun, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Saya berpikir barangkali tidak ada yang mau mengerjakan pekerjaan itu kalau saya tidak di penjara. Betapa ngerinya kalau Namru itu masih ada dan kemudian ada COVID. Kita lebih parah dari Wuhan. Tapi rakyat nggak tahu kalau itu saya selamatkan. Saya sampai sembunyi-sembunyi, saya sampai diselamatkan oleh BIN, diberi pengawal, sniper segala macam, karena waktu itu saya sangat berbahaya. Dan artinya saya menaruh nyawa saya untuk bangsa dan negara saya. Nah itu, tapi saya di penjara, artinya ada apa ini negara saya? Tapi saya sudah tahu persis, dan bahkan pada waktu di penjara teman-teman saya dari luar pada nengok, dan saya tahu siapa yang memenjara saya, dan saya pasrah pada Allah. Allah selalu mempunyai rencana sendiri. Dan alhamdulillah saya masih hidup sekarang, masih bisa bicara di sini. Dan Allah barangkali tularkan itu semangat kedaulatan itu, tularkan itu semangat yang tidak takut dengan siapapun. Dan tolong jangan percaya non sewu Pak, Bapak ekonom. Izin Pak ekonom. Bapak buat Pak izin Pak. Nuwun sewu, aku baru mau ngomong sama Pak. Nuwun sewu, angka-angka itu saya dari dulu tidak pernah percaya. Angka-angka itu dari BPS, karena saya kan di sidang kabinet. Misalkan angka itu tidak begitu bagus, presidennya, mbok jangan begitu, tolong diturunin sedikit. Saya selalu berantem itu. Kemudian saya karena membuat Jamkesmas, saya maunya rakyat miskin semua tercover. Waktu itu yang saya cover baru 86 juta. Lah, saya dimarahin sama Menteri Keuangan. Bu Menkes itu senengannya lebih banyak orang miskin. Padahal itu real. Ini saya dapat catatan itu dari ibu-ibu PKK yang tahu ibu PKK itu ngangon 10 orang, mana yang miskin banget, mana yang tidak, dia apal banget. Nah itu betul-betul angka yang real.
Tapi kalau menurut Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan cuma 36 juta, saya 86 juta. Akhirnya Pak SBY dengan bijaknya, ya sudah, yang lainnya near miskin. Near poor. Nah itu jalan. Tapi saya terima kasih bahwa dia tidak, ya kita nurut ke Departemen Keuangan dong, enggak. Nah angka itu seenaknya menurut kemauan mereka, tujuan mereka. Bappenas itu yang ngatur uang itu bukan kayak kita Pak, kulitnya orang-orang asing yang kita hanya template saja. Dan lucunya saya heran banget, saya dari kecil diajarin ibu saya, kalau kamu punya pendapat 10.000, tabunglah yang 2.000 atau 3.000, yang lain kamu pakai yang ditabung, ini untuk nanti kalau untuk apa-apa misalkan gitu. Ternyata itu konsep yang sangat dibenci oleh penjajah kita. Duit kok ditabung itu berhenti katanya, mengganggu pengelolaan keuangan dunia. Nah, yang namanya APBN itu selalu sekarang 1.000, tahun depan harus 1.200, tahun depan lagi harus 1.400, tidak peduli berapa pendapatan kita. Jadi kita harus utangnya harus nambah terus. Lucu toh, dalam belanja kok berdasarkan habisnya belanja bukan hasilnya pendapatan. Mau pendapatannya 1 triliun, ya belanjanya 800 triliun gitu. Nggak boleh. Harus utang 2 triliun, harus utang. Itulah mengapa kita hutang. Dan hutang itu sudah ditancapkan dari tahun 70. Jadi nggak bisa marah-marah di hari sekarang. Nah itu bisanya berubah ya dengan revolusi. Karena tanpa revolusi kita tidak mengejar antara perubahan dan perubahan. Sekarang banyak sekali perubahan, ada presiden yang ini yang perubahan, apa benar dia tahu apa yang harus dirubah? Dia nggak tahu. Siapa tahu? Karena yang tahu pasti tidak akan bisa berenang sampai di situ. Dan inilah, kalau kita tidak siap, ya kita harus siap, mau nggak mau. Kalau kita memang pengen berubah, rubahlah itu. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945 yang asli. Nggak ada jalan lain, tidak ada. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri. Jadi beliau diminta menjelaskan revolusi tadi. Ya. Silakan. Satu, tentang revolusi. Revolusi itu tidak harus berdarah-darah. Kita pernah revolusi tapi Anda semua tidak merasa, yaitu berubahnya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002. Anda tidak merasakan? Itu revolusi. Undang-Undang Dasar 45 yang digelar untuk kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemudian berubah menjadi karpet merah untuk oligarki. Nah, oligarkinya baru muncul setelah sekian puluh tahun baru muncul. Itu kita nggak terasa itu revolusi itu. Jadi jangan takut dengan kata-kata revolusi. Revolusi tidak harus berdarah-darah. Itu tanpa darah, hanya di gedung ini bolak-balik udah jadi. Nah barangkali, tapi yang penting kita fokus bahwa segala ketidakadilan ini, segala kesemrawutan ini adalah karena memang rakyat tidak dilindungi undang-undang secara benar. Maka kembalikanlah undang-undang yang benar-benar melindungi rakyat. Dan itu kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45 yang dahulu. Yang sekarang ini Undang-Undang 2002. Tuh. Jadi jangan takut. Dan Anda yang di sini ini orangnya beruntung. Padahal lapisan rakyat kita di sana ada yang kalau mau makan dia harus menggoyimkan diri
atau membinatangkan dirinya. Nah, itu dia. Karena kalau tidak nyolong, tidak ngerebut, tidak jahat, dia tidak bisa makan. Banyak tuh. Karena undang-undang ini, Anda melihat itu kok yang ini kaya banget, yang ini miskin banget. Itu tadi yang di apa namanya, yang ditayangkan ini rakyat begini-begini, itu semua karena bahwa apa yang berjalan tidak adil itu dilindungi undang-undang baru ini, undang-undang 2002. Kayak apa juga Anda mau berusaha, menurut saya tidak pas gitu kalau tidak fokus ke sana. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya kita fokus ke sana. Tentu saja kita harus cerdas. Tentu saja kita tidak ceroboh sehingga rakyat semua berkorban. Tapi memang suatu perubahan biasanya memang mengorbankan lah. Kita merdeka juga berapa ratus ribu yang meninggal karena merdeka. Nah, itu memang itu suatu keniscayaan. Kalau ada suatu perubahan pasti juga ada korbannya, itu pasti. Nah, yang penting adalah fokus. Prof Yudi ini saya kira juga setuju kalau akan kembali ke sana, tapi makanya kita berkumpul, kita mencari jalan yang cerdas. Kita cari momentum. Lah, momentum ini hanya dari Allah. Momentum ini hanya dari Tuhan. Kalau kita cerdas, kita mempunyai suatu jiwa yang bersih, itu momentum itu akan ketangkap. Tapi kalau tidak, kita hanya memikirkan keduniawian saja. Sekarang saya sudah dapat kerjaan enak-enak, nah ini nah itu akan sangat sulit. Jadi memang kalau berjuang untuk negara, berjuang untuk rakyat, itu memang kita harus betul-betul ikhlas dan sabar, ikhlas dan sabar. Dan hanya karena Tuhan, kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, itu sebetulnya kita harus menegakkan kebenaran. Dan Tuhan selalu berada di orang-orang yang tertindas, maka jangan ragu-ragu untuk menolong orang-orang yang tertindas. Satu itu, ini barangkali jalannya Mbak tadi, Mbak bagaimana solusinya? Solusi yang utama itu memang harus berubah undang-undang itu, karena segala kejahatan ini dilindungi oleh undang-undang itu, Mbak. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu yang kita bicarakan bersama. Jangan sampai berdarah-darah, jangan sampai ini. Orang kalau dengar revolusi udah alergi. Padahal kita pernah berevolusi tapi tidak terasa. Yaitu berubahnya Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang 2002. Apa yang Bapak rasakan? Nggak ada. Tahu-tahu loh, sekarang kok orang asing bisa milikin tanah di tempat kita? Banyak. Dulu nggak bisa tuh. Loh, sekarang kalau orang asing beli rumah nggak perlu pinjam nama kita, tapi dia nama dia juga bisa. Loh, sekarang KTP ternyata orang asing juga harus punya KTP. Kaget. Nah, itu ada semua di Undang-Undang Dasar 2002. Anda mau ngapain saja nggak akan bisa karena Undang-Undang 2002 itu yang. Lah, kita cuma dihibur seperti angka-angka Prof. Fasri Jalal tadi. Angka-angka itu begini, caranya memperbaiki gimana? Nggak bisa kalau undang-undang itu tidak dibetulkan. Bisa simsalah. Kalau keadaan kita terus seperti sekarang ini, ya sampai kapan? Makanya kita mudah-mudahan para pemimpin mendapatkan suatu petunjuk Tuhan, ada suatu momentum. Dan saya merasa momentum itu sebetulnya sudah dekat. Momentum ini ada. Dan mudah-mudahan para elit, para tokoh-tokoh bisa menggunakan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengadakan suatu revolusi yang silent. Mudah-mudahan yaitu revolusi konstitusi, itu bisa silent dan tidak berdarah-darah. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!